Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Rizky Konita kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu adalah COVID Talk on TV, sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dan juga tentunya didukung oleh MDM CPP Muhammadiyah dan juga Direct Relief. Seperti biasa kita akan diskusikan satu topik terkait serba-serbi COVID-19 di Indonesia yang sedang panas-panasnya pemirsa TVmu hari ini. Ini merupakan H-1 dari pemberlakuan PPKM darurat alias besok ini pemirsa TVmu kita sudah masuk tanggal 3 Juli 2021 yang ini ternyata sudah ada kebijakan terbaru dari pemerintah Republik Indonesia untuk memberlakukan PPKM darurat yaitu adalah se-Jawa dan juga Bali untuk 122 kabupaten dan kota. Kita akan nantikan kira-kira seperti apa kalau kebijakan ini banyak dampak dan efeknya. Salah satunya adalah terkait dengan tempat ibadah pemirsa TVmu yaitu adalah untuk masjid dan musola yang sepertinya juga ini akan ditutup selama 17 hari ke depan. Kita akan diskusikan di kesempatan kali ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sekarang live di Televisi Muhammadiyah dan juga di TVmu Jogja. Pemirsa Anda boleh kemudian bertanya langsung ke nomor interaktif kami di bawah layar kaca Anda di 0852 2507 9119. Selama 1 jam ke depan bersama saya Rizky Konita. Kita akan langsung coba sapa dulu pemirsa terkait PPKM darurat Jawa Bali dan ibadah di rumah. Kali ini sudah terhubung via sambungan Zoom. Yang pertama ada Pak Haji Gofar Ismail SAGMA yang merupakan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Gofar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kabar sehat Pak Gofar nggih? Alhamdulillah harus sehat, kita terus berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan ya. Alhamdulillah, yang penting harus selalu jaga protokol kesehatan ya Pak Gofar ya, hari-hari ini ya. Siap. Pak Gofar, ini walaupun kita tidak berjumpa secara tatap muka langsung di studio, tapi harapannya sama-sama di Jogja gitu Pak ya. Sekarang mulai memanas sepertinya dan besok sudah diberlakukan PPKM darurat nih Pak untuk di Jogja juga. Ini sebelum kita diskusikan Pak Gofar, kira-kira kondisi kalau di lokasi daerahnya Pak Gofar ini sedarurat apa Pak di sana? Alhamdulillah, tadi saya keliling ke masjid-masjid sekitar rumah, ini sekitar UMJ ya, ini di Taman Tirto Kasihan. Saya lihat masjid tetap mengadakan sholat Jumat seperti biasa, hanya memang pakai protokol jarak soft, kemudian jaga kesehatan, masker, yang sakit nggak boleh sholat, ya. Terus di depan juga ada sanitation dan lain-lain. Insya Allah selama ini sudah begitu. Baik, insya Allah sampai saat ini pun juga masih pakai prokes gitu Pak ya. Sholat Jumat tetap boleh tapi juga pakai prokes. Nah ini yang menarik Pak Gofar, ini merupakan H-1 dari pemberlakuan PPKM darurat se-Jawa Bali. Kalau misalnya kita lihat besok nih Pak, sudah mulai tanggal 3 sampai 20 akan diberlakukan PPKM darurat. Kira-kira kalau Anda meresponnya seperti apa Pak dari Majelis Tarjih Muhammadiyah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Mbak Konita dulu. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Mbak Konita dan teman-teman para kru yang ada di studio. Sebenarnya Muhammadiyah ini kan bukan hal yang baru ya. Ini sudah tahun yang lalu ada tiga maklumat yang sudah diberikan tahun 2020 tentang tes secara umum karena COVID. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan Ramadan. Ketiga karena Idul Adha, sholat Idul Adha dan kurban ya. Yang semuanya memang bermuara kepada bagaimana kita menjaga kesehatan, menghilangkan mudorot yang akan menimpa kita. Ada adalah bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita semua hidup kan untuk ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita untuk ibadah hidup ini. Tetapi Allah memberikan aturan-aturan. Ada yang namanya azimah. Azimah itu ketentuan pokok. Misalnya sholat Jumat.
dilakukan oleh seorang muslim, bahkan dianggap kafir kalau 3 kali tidak sholat Jumat tanpa alasan. Dan juga para ulama menghukumi sunnah muakkadah untuk sholat rawatib, untuk sholat wajib 5 waktu bagi laki-laki. Meskipun Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib, tapi secara umum adalah sunnah muakkadah. Artinya memang sebaiknya sholat di masjid. Ini namanya azimah. Azimah itu ketentuan pokok. Termasuk sholat id, sholat idul fitri, idul adha itu juga di masjid atau di lapangan ya. Kalau tradisi di Muhammadiyah itu lapangan, musola istilah dalam hadis. Meskipun Nabi pernah di masjid karena hujan. Artinya tidak di rumah. Ini juga sunnah muakkadah. Ya. Lalu korban dilakukan kalau waktu Nabi itu di rumah Nabi sendiri, silakan menyembelih. Tapi sudah jadi tradisi kita kan rame-rame nyembelih di masjid. Kemanusiaan. Meskipun itu memang tidak dilarang. Ya. Tetapi memang masa Nabi rame-rame tidak ada waktu itu. Cuman memang di dalam Islam selain azimah itu ketentuan pokok. Ada yang namanya rukhsah. Apa rukhsah itu? Rukhsah itu adalah keringanan-keringanan yang diberikan Allah ketika memang azimah itu tidak bisa dilakukan karena tertentu. Alasan yang bisa mempersulit atau malah fatal berakibat pada diri kita. Karena Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan kita mudah. Jangankan kalau istilah kita ya, jangankan hujan virus saja itu kita dibolehkan untuk sholat di rumah atau masjid ya. Bahkan dikatakan shollu fi buyutikum shollu fi rihalikum, sholatlah di rumahmu, tidak apa-apa. Ya, ini namanya rukhsah. Sehingga jangan kita menganggap bahwa rukhsah itu pahalanya sedikit. Saya gambarkan begini. Makanan yang haram saja, jelas-jelas Allah mengharamkan hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairihi. Jadi babi, darah, bangkai dan yang disembelih bukan karena Allah, itu haram. Tetapi Allah menyatakan famaniturra ghayra bagin wala atin fala isma alaih. Apa yang terpaksa bukan untuk melampaui batas, maka nggak ada dosa baginya untuk makan itu. Yang haram saja itu menjadi boleh. Tidak ada dosa itu artinya boleh. Ya. Jadi itu boleh dimakan yang haram saja loh, itu boleh. Kalau memang kalau tidak makan itu membuat kita mati. Itu dapat pahala nggak makan daging babi misalnya itu? Nggak dapat pahala, boleh. Cuman kita dapat pahala karena kita menginisiasi mengusahakan diri kita untuk tetap hidup. Karena Allah itu mengusahakan kita agar kita itu menjaga diri kita. Hifdzun nafas. Jadi dapat pahalanya bukan makan babi dapat pahala ya enggak ya. Tidak dosa. Tapi kita dapat pahala karena kita sedang melakukan usaha untuk tetap hidup. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jumatan pun juga boleh. Orang sakit ya, tidak Jumatan. Perempuan, anak kecil, perjalanan, ya safar, boleh tidak Jumatan. Karena itu maka tidak sholat di masjid, bukan tidak sholat duhur ya, ibadah tetap harus. Yang tidak itu dalam posisi berbahaya kalau di masjid, maka masjidnya. Tapi ibadah tidak ditutup, ibadah kita tetap harus jalan. Ya, ibadah tetap jalan. Hanya saja memang gini Mbak Konita, di kalangan umat Islam itu memang sejak masa Nabi itu ada dua pandangan. Dan dua pandangan sampai sekarang pun tidak akan selesai, itu tetap akan ada. Saya beri contoh 2 saja dan banyak nanti. Baik. Ketika para sahabat, ada 2 sahabat yang keluar untuk perjalanan, ya, perjalanan. Lalu di tengah jalan waktu zuhur tiba, cari air nggak ada air, dua-duanya sholat dengan tayamum. Dan di tengah perjalanan dia jalan lagi, ketemu air. Ketemu air, yang satu sholat lagi ngajak, sholat yuk. Enggak, aku udah sholat kok. Yang satu sholat, satunya nggak sholat. Ada Nabi, laporlah pulang pada Nabi. Apa Nabi bilang?
kepada yang tidak sholat, qad asabta sunnati, engkau sudah benar dengan sunnahku. Sementara yang tidak, yang ulangi, laka ajrun, dua pahala. Jadi ada dua, yang satu adalah mengikuti yang namanya azimah. Azimah itu yang tetap diukur harus ke masjid, itu yang paling ngotot itulah ya. Yang satunya rukshoh, enggak perlu, sudah ngapain ya. Satunya ngambil azimah, satunya rukshoh. Ternyata Nabi benarkan dua-duanya, gimana? Tapi itu kan nggak terkait dengan yang namanya virus, nggak terkait dengan ya. Kemudian yang kedua adalah ketika perang untuk menanggapi Bani Quraidah yang akan menghancurkan Islam. Nabi menyuruh sahabat untuk datang ke perkampungan Bani Quraidah. Lalu Nabi mengatakan, janganlah engkau sholat asar kecuali sudah di... Ternyata perjalanan itu jauh. Asar sudah mau habis, ternyata belum sampai tempatnya. Nah, terjadilah silang pendapat di antara sahabat, di antara pasukan itu. Separuhnya atau sebagiannya itu sholat di tengah perjalanan itu. Sebagiannya menunggu sampai di Bani Quraidah, padahal waktu asar sudah habis. Ada Nabi bilang pada Nabi, ya Rasulullah, kami begini-begini. Apa kata Nabi? Kepada yang sholat di perjalanan, qad ahsantum fi fahmikum. Kamu sudah benar pemahamanmu. Namanya adalah dia karena waktunya asar ya asar. Khawatir nanti kalau sholatnya itu di Bani Quraidah akan terlambat, toh. Sudah asar di situ. Karena dalam pemahaman mereka, maksudnya Nabi itu jangan kamu sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Maksudnya cepet-cepetlah kamu hingga sholat asar sampai di Bani Quraidah. Tapi ternyata tidak bisa, ya sudah sholat perjalanan. Sementara yang satunya adalah Nabi sholat di Bani Quraidah. Sudah terlambat. Tapi bilangnya lebih apa? Qad ta'atikum, kamu sudah benar dengan ketaatanmu. Jadi sebenarnya selamat datang ini Ustadz. Iya. Sudah tergabung juga ini ada Dr. Agus Widiatmoko. Oh, Dr. Widiatmoko bagus. Siap. Nah, baik. Jadi perbedaan begini ini memang akan kita temukan sampai kapanpun nanti, memang karena dalam Islam, apalagi tuntunan agama berkaitan dengan persoalan realitas, itu akan memberikan bukan multi, minimal adalah dua tafsir azimah dan rukhsah itu. Kita sekarang lebih pendulumnya cenderung kemana sekarang? Ke azimahnya atau ke rukhsahnya? Nah, tentu saja ilat ini dipatokan. Di dalam usul fikih dikatakan kaidahnya adalah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu akan berputar berkaitan dengan ilatnya, ada atau tidak adanya hukum. Kalau dalam istilah tarjih, taklil itu adalah ilat. Ya. Ilatnya kita itu kenapa kok tidak sholat di masjid misalnya dibolehkan, itu karena di situ di masjid memberikan bahaya. Quran mengatakan la tulqu bikum ila tahluka, jangan kau masukkan diri dalam kebinasaan. Hadis mengatakan la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Kemudian kaidah mengatakan ad-dororu yuzal, jadi hilangkan. Baik. Jadi Mbak Konita, sebenarnya di masyarakat kita ya tadi tetap ada dua, akan kita temukan dua hal seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Gofar, ini kemudian memang ada dua pilihan begitu ya yang sampai sekarang pun juga masih terjadi, yaitu adalah azimah dan juga rukhsah pemirsa TVmu. Kita sebelum break Pak Gofar, kita coba sapa dulu, ada Dr. Agus Widiatmoko, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah. Sehat semuanya, insya Allah. Mohon maaf Pak Agus, saya nggak pakai masker di rumah sendirian. Iya. Oh siap, saya karena di rumah sakit harus pakai masker. Baik, Dr. Agus, kita akan sapa kemudian lanjutkan perbincangan kita Dr. Agus nanti di segmen kedua ya, masih terkait kira-kira kalau menyambut PPKM darurat yang akan diselenggarakan mulai besok 3 Juli, bagaimana kalau respon dari Dr. Agus seperti itu dan varian-varian yang muncul. Kita akan tahan dulu pemirsa TVmu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Covid Talk on TV.
Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Iya, pemirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV. Kita masih diskusikan bagaimana sebetulnya PPKM Darurat Jawa Bali dan ibadah di rumah. Tadi kita sudah dengar paparan dari Ustadz Gofar, begitu ya. Sekarang berikutnya kita coba dengar bagaimana dari Dr. Agus yang sebetulnya kita melihat, Dok, ini memang dari PP Muhammadiyah dan juga kalau kita lihat organisasi agama satu lagi, ada PBNU juga kemudian sangat mendukung begitu untuk kebijakan PPKM Darurat dari pemerintah Republik Indonesia. Dr. Agus, bagaimana melihatnya? Apakah optimis kalau sekarang kondisinya bludak begitu ya rumah sakitnya dengan PPKM bisa ada penurunan nanti, Dok? Ya, ini sangat tergantung dari respon masyarakat. Oke. Jadi PPKM ini hanya sebuah aturan, tetapi semua kembali kepada kita semua. Apakah kita akan mentaati atau tidak? Kalau kita bersama-sama memiliki kesadaran bahwa kita semuanya memiliki peran, memiliki apapun posisi kita, tetapi semua dari kita itu punya peran untuk menghentikan pandemi ini. Nah, ini penting karena kalau kita tidak merasa punya peran, kita ibaratnya kalau orang Jawa, apa yang kau katakan terserahlah, saya mau lakukan ini ya. Lulu gue gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan virus yang juga hidup, yang juga ingin hidup. Bahkan saya mendapat sebuah inspirasi bagus dari pasien saya, bahwa virus ini juga berzikir ternyata. Benar ya Ustadz ya? Ini makhluk hidup yang juga ikut berzikir. Ya, kalau kita kalah zikirnya ini, ya kita kalah sama virus ini. Makanya kuat-kuatan zikir ini antara kita dan termasuk ikhtiar kita. Kita sebagai orang, sebagai manusia yang diciptakan dengan akal budi yang lebih, seharusnya kita bisa melawan virus ini. Namun ya kita harus menggunakan akal budi kita. Jangan kita melupakan akal budi kita ini. Kita diberi nikmat pikiran yang rasional, yang kita bisa menemukan bagaimana cara mengalahkannya. Termasuk untuk PPKM ini, butuh semua pihak untuk aktif dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Begitu. Oke, baik. Dan tentunya ini yang juga dikhawatirkan Dr. Agus, kemudian kan diadakan PPKM ini, apakah memang betul varian Deltanya ini sudah mulai menyebar, sudah mulai mengganas dan segala macamnya gitu. Ini kalau bisa dibagikan dulu informasinya, Dok, sebetulnya virus yang ini variannya bertambah ini sebetulnya seperti apa kalau di Jogja dan di Indonesia? Baik, terima kasih. Mengapa virus bermutasi? Tadi virus butuh hidup. Nah, virus untuk bisa hidup, dia selalu berusaha melakukan adaptasi. Adaptasinya seperti apa? Orang sudah dikenali kalau dia virus, dia mengubah bajunya. Itu namanya mutasi yang minor, yang sekarang terjadi, merubah sisi luarnya.
bukan melahirkan virus baru. Kalau melahirkan virus baru itu lebih berbahaya lagi. Itu mutasi yang paling kita khawatirkan. Nah, yang di Indonesia sekarang ada berapa? Di dunia ini kita mengenal sekarang ada 4 varian. Ada varian Alpha ya, keluarga Alpha. Varian Alpha ini yang sering kita kenal sebagai varian Inggris dulunya. Karena pertama kali ditemukan di Britania Raya. Kemampuannya juga infeksiusnya di sana meningkat 6-7 kali lipat dibanding varian yang awal. Kemudian ada varian Beta. Itu kita kenal sebagai varian Afrika Selatan atau varian Afrika. Karena pertama ditemukan di Afrika. Ini memiliki kemampuan yang cepat menyebar dan kemampuan untuk memberikan gambaran klinis yang berat. Di Indonesia sudah masuk. Varian Alpha yang Britania ini juga sudah masuk di Indonesia pada bulan Maret yang lalu. Yang varian Beta ini sudah masuk pada bulan Mei di Bali. Kemudian ada varian satunya lagi, varian Delta. Sering kita kenal sebagai varian India. Tapi India marah kalau disebut varian India. Baik. Delta ini sekarang sudah punya lagi varian tambahan. Delta Plus namanya. Ada plusnya ya dok ya? Ya, yang ada yang mengatakan varian Lambda. Ya. Terus ada satu lagi varian Amerika Selatan yang kita sebut sebagai varian Gamma. Oke. Ini sampai saat ini alhamdulillah belum masuk di Indonesia. Ini ditemukan di Brasil. Ini pertama kali yang menemukan lab di Jepang. Ini di akhir tahun 2020. Ini juga punya kemampuan menyebar. Nah, yang jadi concern kita adalah varian Delta ini, yang sudah mulai bermutasi lagi menjadi Delta Plus. Yang punya kemampuan lebih infeksius dibanding varian-varian yang lain. Yang sudah pertama kali ditemukan di Indonesia di Kudus saat tracing di sana. Tapi sekarang sudah hampir seluruh wilayah Indonesia saya kira ada varian Delta ini karena kemampuan spreading dia sangat cepat. Oke. Baik, wah ternyata jadi tahu banyak sekali Dokter Agus, ada Alpha, Beta, Delta, Delta Plus atau Lambda dan Gamma gitu ya. Ini kalau bisa dijabarkan dulu dok, mungkin secara ringkasnya perbedaannya, ini untuk penularannya paling bahaya yang mana dan yang paling banyak berarti sekarang Delta tadi ya dok ya? Saat ini yang menjadi concern WHO Delta ini. Delta. Karena yang Alpha dan Beta itu sempat ramai dahulu, di mana Beta Alpha itu kan di Inggris, terus setelah itu kelihatannya ketutup dengan varian Delta ini. Karena mereka sudah melakukan vaksinasi yang masif. Nah, varian Beta itu kemampuan untuk menghindar vaksinnya lebih baik. Sehingga menjadi perhatian juga, terutama di Amerika waktu itu, varian Afrika Selatan ini. Hanya terus kemudian muncul varian baru yang lebih mudah lagi melakukan penyebaran dengan menghindar kemungkinan dari vaksin yang sudah divaksin, yang namanya varian Delta ini. Oke, kalau untuk gejalanya Dokter Agus, hampir miripkah? Karena pernah dengar juga kalau kemudian ini ada yang tanpa gejala tiba-tiba langsung kena gitu aja. Ini sebetulnya memang jadi sebegitu mudahnya lebih terkena kalau untuk tadi varian-varian baru ini dok? Secara umum sebetulnya virus COVID ini adalah virus yang menempel di reseptor ACE2 namanya. ACE2 itu ada di mana? ACE2 itu terbanyak ada di paru-paru. Yang nomor 2 terbanyak ada di saluran pencernaan. Namun ACE2 ini juga ada di mana-mana, bahkan di otak pun dia ada reseptornya. Reseptor itu apa? Tempat virus tadi hinggap. Kalau dia hinggap, dia bisa masuk ke dalam sel menginfeksi tubuh kita. Nah, tinggal di mana nih lokasinya? Kalau di paru-paru ya gejala paru-paru yang lebih dominan. Sesak, batuk, kemudian batuk pilek gitu ya. Kalau di saluran pencernaan ya akan muncul gejala saluran pencernaan, mual, diare, muntah, itu akan muncul. Kalau di kepala apa yang muncul? Nyeri kepala yang hebat, sampai terjadi gangguan kesadaran, sampai ngomong nggak nyambung dan sebagainya, itu bisa terjadi. Ini tergantung
di tempat mana yang virus tadi dominan, akan memberikan gambaran yang akan kita temukan pada pasien. Apakah bisa semuanya muncul? Bisa semuanya muncul. Baik, artinya komplikasi pun juga memungkinkan dok, kalau kenanya tidak hanya di satu organ aja gitu ya? Komplikasi ini terjadi akibat perang yang terjadi antara tentara tubuh kita melawan virus tadi. Oke, baik. Ini akan memicu banyak kerusakan. Baik, ini situasi yang sebetulnya cukup chaos, Ustadz Gofar, yang kemudian juga akhirnya memaksa pemerintah Republik Indonesia secara tidak langsung untuk kemudian menerapkan PPKM dan menutup musola dan juga masjid. Nah ini menarik Ustadz Gofar, kemudian bagaimana kita untuk memaknai, untuk kemudian beribadah full di rumah aja? Agus, ini beritanya meden-meden. Betul. Jadi begini, seakan-akan kita ini kan berkhoirot dengan virus ini. Jadi kita mau mencari vaksinnya, kita cari obatnya. Padahal setiap penyakit ada obatnya. Tapi kita cari obatnya ini bermutasi lagi, cari lagi mutasi lagi. Berarti bagaimana kita bisa, yang dulu dibilang katanya, marilah kita bersaudara dengan virus, hidup dengan virus. Kan nggak bisa akhirnya. Ini bermusuhan terus kita ini ya, jadinya Pak Agus. Betul. Ini ya. Ini kan terus akan muncul nih plus, nanti ada plus dan lain-lain ya. Saya melihatnya begini ya. Memang dari sisi virus itu sebagai penyakit itu sudah sunatullah. Allah memberikan penyakit itu sebagai bagian dari alam untuk kita, agar kita satu memang tersadar bahwa hidup itu butuh perjuangan. Yang kedua butuh kesabaran. Dan usaha kita, ikhtiar kita itu berbanding dengan pahala yang Allah berikan pada kita. Apa yang tadi saya sampaikan, Mbak Agus, tentang kondisi umat kita sejak masa Nabi. Ya, ada dua model melihat persoalan itu. Ya, sampai sekarang saya melihat itu, oke, kita Muhammadiyah harus jadi pionir. Jadilah Umar bin Khattab yang lain, yang rela untuk tidak masuk ke sebuah kampung, padahal sudah itu ada kepentingan yang utama, demi untuk ikhtiar yang lain, menjaga kesehatan. Dan Nabi juga mengatakan itu. Tetapi kan tidak semua masyarakat kita sekelas Umar bin Khattab. Ketika kita menjadi pionir, maka kita mengajak jamaah kita, mengajak orang lain. Ada beberapa kendala di masyarakat. Jadi membanding-bandingkan, Pak. Padahal kadang-kadang perbandingan itu tidak selamanya itu sebanding. Misalnya, kita di masjid itu paling hanya 5 menit sholat zuhur. Sholat asar 5 menit. Itu pun sudah dengan berjarak. Itu pun sudah pakai masker. Itu pun juga sudah sanitizer. Sudah di luar itu ada banyak air. Terus masjid sudah dipel tiap saat. Juga mungkin sudah dipakai segala macam ramuan kesehatan. Nah ini yang pasar nggak ada batasan, tetap dibuka. Kemudian orang malah bersiliweran itu bisa ketemu sehari full. Masjid itu cuma 5 menit pulang, 5 menit pulang. Ada orang-orang yang melihat ini di kalangan umat Islam kita, mungkin juga warga kita, Pak, itu merasa kok kayaknya nggak adil ya saya, gitu. Ini saya jangan masyarakat ya. Yeah. Padahal memang sebenarnya kita ini harus menjadi pionir untuk menjaga kesehatan, menghilangkan mudarat dan kerusakan ya. Pasar pun itu kalau kemudian ditutup misalnya, itu hajat orang banyak. Orang kalau tidak ada konsumsi, maka akan ada persoalan. Bisa nggak sekarang pasar tradisional, supermarket diganti dengan full online sekarang? Masyarakat kita belum bisa itu. Baik. Bisa nggak? Ustadz Gofar, siap. Ustadz Gofar, kita tahan dulu sebentar boleh ya? Karena sepertinya harus ada yang lewat dulu. Insya Allah kita akan sambung di segmen ketiga. Insya Allah. Pemirsa TV-mu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Pemirsa TVmu berbicara terkait PPKM yang akan berlangsung insya Allah mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Ini sepertinya memang banyak yang ditutup, selain masjid, musola pun juga sebetulnya ada seperti mall, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan. Tapi untuk misalnya seperti supermarket itu masih sistemnya 50%. Nah, kita tadi sempat terputus dengan Ustadz Gofar. Ini menarik karena kalau masjid kok tidak diperbolehkan untuk datang, tapi kenapa kalau misalnya supermarket dan beberapa tempat masih ada yang dibuka 50%. Ini mungkin gimana Ustadz Gofar, bisa dilanjutkan lagi? Oke, toko sama supermarket yang memang itu bagian dari supply bahan pokok itu harus tetap ada meskipun diatur. Karena kalau kebutuhan pokok tidak ada lagi, lalu kemana masyarakat akan mencarinya? Maka akan repot itu. Tapi kalau ibadah itu memang keringanan, di rumah nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Jadi misalnya masjid tidak itu nggak apa-apa. Cuman memang ya ada sebagian, tadi saya katakan ada 2 model cara berpikir ya, yang merasa tidak nyaman sholat di rumah. Kalau biasa orang tidak dilarang, nggak apa-apa kok. Selama ini nggak pernah ke masjid ya. Karena memang ada yang begitu ya. Hanya memang kita sebagai umat Islam, ketika ada persoalan-persoalan yang darurat, memang kita harus tetap mengutamakan menjaga jiwa kita, kesehatan kita, hifdul nafas ya, menjaga jiwa, menjaga diri kita. Kewajiban. Mbak Konita dan Pak Agus dan pemirsa sekalian, tetapi di masyarakat kita pasti akan menemukan beragam corak ekspresi beragama. Nah, jadilah kita bagian dari solusi. Islam itu adalah solutif ya. Bagian dari solusi, bukan bagian dari problem. Maka kadang-kadang orang lain tetap mengabai. Kita tidak mengatakan silahkan, tetap kita harus menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun keterbatas, kita punya Muhammadiyah ini kan bukan pemaksa ya. Polisi aja nggak mampu untuk memaksakan kok, apalagi kita yang tidak punya alat pemaksa. Muhammadiyah itu kan hanya menjadi corong berdakwah melalui lisan ya, dan tentu saja masjid-masjid dan amal usaha Muhammadiyah itu yang harus menjadi contoh. Kita mulai dari milik kita dulu lah, masjid-masjid Muhammadiyah. Kemudian ini kajian-kajian saya maghrib isya sudah off semua ini, menjadi contoh masjid Muhammadiyah. Meskipun online, nanti ganti dengan online nggak apa-apa ya, bisa aja. Jadi selalu ada jalan ya. Kalau nggak di masjid, online, memang ada yang tidak biasa orang-orang kita. Jadi saya sepakat itu. Waktu kemarin insya Allah akan keluar lagi maklumat dari Muhammadiyah, masih disusun kata-katanya Pak Gus, paling nggak ikut ya. Memang ada dinamika, di Tarjis sendiri ada dinamika antara yang
ketat sama sekali, tidak ada memang peluang untuk masjid digunakan. Ya, sampai kepada korban pun semuanya harus dalam bentuk tidak ada kerumunan. Tapi ada masih bisa ditoleransi asal dengan protokol yang ketat. Ya. Nah, seperti apa jaminan yang ketat itu? Itu yang memang tidak mudah di masyarakat umum, itu nggak mudah begitu itu. Karena itu maka kemarin kita memilih memang seperti hal sebelumnya, memang Muhammadiyah selalu menjadi bagian dari solusi, seperti Islam menjadi solusi, sehingga kita memberikan informasi pada masyarakat, ini loh keringanan-keringanan yang bisa kita ambil. Mengapa kita malah menjadi repot ya? Allah memberikan keringanan, Muhammad sudah mencontohkan adanya rukhsah, kok jadi menyulitkan diri. Begitu, Mbak Konita. Baik, Ustadz, tapi sebetulnya melihat respon dari masyarakat Muhammadiyah terutama ini sebetulnya memang kemudian menyambut dengan baik, atau kemudian masih ada tadi Ustadz, seperti mungkin penolakan-penolakan yang belum terbiasa gitu ya, mungkin masih pengennya di masjid atau bagaimana? Kira-kira responnya seperti apa kebanyakan Ustadz? Masyarakat, khususnya Muhammadiyah dulu aja, Muhammadiyah saja di masyarakat kita itu, mereka masih mengukur virus atau tingkat darurat suatu virus itu dengan kondisi di masyarakatnya. Sehingga masih ada istilah zona-zona dalam versi mereka. Meskipun memang sekarang ditetapkan 120 itu semua kan merah sehingga harus PPKM semua ya. Tetapi itu kan umum. Misalnya di kota, di kota itu ketat biasanya banyak orang. Tapi sudah masuk ke kampung, apalagi di kampung itu, mereka kampung itu ada kearifan lokal itu menganggap zona kami masih hijau atau kuning. Itu masih ada begitu itu. Dan nanti kalau ada satu yang kena, dua baru nanti akan melakukan shift sendiri ya. Tetapi saya melihat itu masih akan kita temukan sampai nanti begitu Pak Agus. Meskipun sudah kita lakukan itu masih ada. Saya tadi melihat itu kita ini ya masih Jumatan masih rame. Coba aja besok kita lihat, kita survei. Sekarang kekuatan polisi berapa yang akan bisa menutup semua? Kan bisa. Iya. Kita ini aja coba mengajak, ya paling enggak ya minimal kalau mau protokol diketati kalau saya begitu. Oke. Artinya kita masih menunggu Ustadz Gofar ya untuk pekan berikutnya kira-kira nurut apa enggak gitu dengan PPKM-nya. Ya. Siap. Kita survei nanti ini. Baik. Yang menarik juga, saya ingin beralih ke Dokter Agus dulu. Dok, ini kan salah satu targetnya dari pemerintah selain tadi juga PPKM adalah vaksinasi, Dok. Ini vaksinasi COVID-19 massal, targetnya katanya 1 juta dosis per hari mulai bulan Juli ini. Kemudian nanti katanya dilanjutkan lagi 2 juta dosis per Agustus. Ini mungkin gimana kalau Anda merespon ya? Baik. Salah satu ikhtiar kita untuk melawan virus adalah membentuk benteng di dalam tubuh kita yang namanya vaksinasi atau imunisasi. Problemnya saat ini penolakan vaksinasi itu masih sangat masif. Masih banyak yang tidak percaya pada vaksin yang pertama. Yang kedua, asal beda dengan pemerintah. Nah, ini kalau program pemerintah mereka nggak mau, ini karena mereka masih beroposisi sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintah. Nah, yang ketiga, adanya ketakutan-ketakutan terhadap efek samping dari vaksin. Ya, 3 hal ini yang memicu vaksinasi itu menjadi sulit. Kemarin teman-teman dari Rumah Sakit PKU Gamping sempat membantu Pemda untuk melakukan vaksinasi di sebuah pasar. Apa yang terjadi begitu dibuka vaksinasi nggak ada yang datang 1-2 saja. Tetapi begitu diumumkan bahwa para pedagang yang tidak mau vaksin akan punya resiko lapaknya akan tidak boleh digunakan lagi, maka berbondong-bondonglah para pedagang tadi untuk vaksin. Artinya kesadaran kita untuk vaksin secara mandiri itu masih menjadi masalah. Walaupun saat ini di beberapa kota besar, alhamdulillah seiring dengan meningkat tajamnya jumlah yang sakit, memicu orang untuk mau tidak mau harus vaksin. Namun harus diingat bahwa vaksin itu sendiri bukan
jawaban untuk langsung bisa menghentikan. Kalau semua divaksin akan berhenti. Belum, masih ada resiko-resiko kita membawa infeksi tadi atau kita terinfeksi walaupun ringan. Karena kita berhadapan dengan virus yang tadi saya katakan tadi ingin juga hidup. Sehingga setelah vaksin pun kebiasaan kita untuk mempraktekkan protokol kesehatan itu tetap wajib kita lakukan. Karena itu vaksin alami yang kita miliki. Begitu. Baik, bukan menjadi satu-satunya solusi ya dok ya, tetap prokes juga harus dijaga. Dok, yang juga menarik saya temui di sebagian masyarakat kita itu misalnya masih pilih-pilih vaksin dok. Jadi kalau AstraZeneca dengan beragam kontroversinya begitu ya, hoax yang beredar di masyarakat, rasanya ingin ganti dengan Sinovac atau dengar-dengar juga katanya bulan berikutnya akan ganti Pfizer atau Sinovac atau seperti apa. Ini mungkin bisa diluruskan dulu Dokter Agus. Baik. Teknologi vaksin itu ada banyak. Yang pertama adalah virus yang dimatikan. Virus dimatikan, dimasukkan dalam tubuh kita untuk latihan. Vaksin itu saya contohkan itu sebagai madrasah lah, itu madrasah dari tentara tubuh kita. Tentara tubuh kita sekolah. Sekolah untuk belajar virus COVID. Yang cara yang pertama adalah ya kita berikan contoh virus yang sudah mati. Disuntikkan dalam tubuh kita. Tentara tubuh kita belajar, oh kayak gini toh virusnya, oh ini kayak gini bentuknya, oh kayak gini. Cuman kan dia tidak tahu sifatnya kalau dia hidup, karena ini virus mati. Itu vaksin yang model lama, yang sudah banyak beredar sebelum ini. Itu termasuk yang Sinovac ataupun Sinopharm, itu menggunakan pendekatan virus yang sudah mati. Nah, ada lagi yang virus lain yang mudah tidak menyebabkan infeksi gitu, namanya adenovirus, diberi baju terus seperti COVID. Inilah namanya AstraZeneca. Nanti ada AstraZeneca, ada Novavax gitu ya. Itu diberi baju seperti COVID. Untuk apa? Untuk latihan. Nah, keunggulannya apa? Dia virusnya hidup. Sehingga kalau dia memberikan gerakan-gerakan, ya seolah-olah seperti virus yang hidup. Latihannya jadi lebih, kalau tentara latihannya kalau virusnya hidup kan lebih masuk di pengetahuannya. Tapi efeknya apa? Perang. Efek perang itu apa? Demam. Itulah mengapa pada yang muda-muda, yang AstraZeneca sering demam. Mengapa? Tentaranya masih ganas, tentara tubuh kita masih kuat. Nah, sementara yang sepuh-sepuh, yang tua, setelah divaksin AstraZeneca, jarang yang timbul demam. Mengapa? Saya katakan tentaranya sudah bijaksana, sudah makan asam garam, sudah sangat paham kalau virus ini mudah dibunuh. Nggak usah perang macam-macam, dipentung saja matilah ibaratnya virus ini. Nggak usah pakai senjata yang pakai tank. Nah, kalau yang muda-muda, karena belum pengalaman, ya pakai tank untuk melawan itu. Nah, perangnya jadi membuat perang yang lebih besar. Nah, satu sisi yang lagi, ada namanya Pfizer, ada namanya Moderna. Ini apa sih? Saya katakan ini virus robot. Jadi dibuat bentuk virus yang hampir sama, tetapi buatan. Maka saya katakan ini robot. Yang dia punya waktu untuk tidak berkembang. Efeknya apa? Ya biar tentara tubuh kita jadi lebih paham lagi untuk latihan perangnya ini. Nah, sudah paham dengan sifat-sifatnya begitu. Itu adalah jenis-jenis virus, jenis-jenis vaksin yang ada di masyarakat. Semuanya baik sebetulnya, semuanya bisa memberikan kekebalan. Tinggal bagaimana kita mendapatkan yang mana. Tidak usah khawatir, tiga-tiganya sama-sama baiknya. Baik, nah, sama-sama baiknya. Efek samping pasti ada, semua pasti ada efek samping. Obat apapun pasti ada efek samping, begitu. Oke, baik. Ini sudah cukup menjawab Dr. Agus, insya Allah untuk pemirsa TV-mu yang sampai sekarang masih kepikiran dok, kalau AstraZeneca takutnya demam dan segala macam ya. Kita tahan dulu Dr. Agus dan juga Ustadz Gofar. Insya Allah kita akan lanjut di segmen terakhir, nanti pemirsa TV-mu jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Ya, pemirsa TVmu, kita sudah masuk ke tahun kedua penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, terhitung mulai Maret 2020 tahun lalu, dan sekarang kita masih berjuang dengan beriringnya angka yang terus naik, lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Yang menarik tadi sebetulnya di tengah-tengah break, Dr. Agus sempat menyampaikan, memaparkan yang juga menarik pemirsa terkait juga sebetulnya kondisi resiko-resiko ya dok ya, yang ini juga cukup mengkhawatirkan terkait kematian dan juga penularan yang begitu cepat. Ini mungkin bisa dipaparkan dok untuk pemirsa TVmu. Baik, terima kasih Mbak Konita. Oke, ada yang menganggap bahwa COVID ini hanya sebuah infeksi flu biasa, yang biarkan sajalah, nanti kan ya hilang sendiri. Problemnya kemampuan infeksi COVID ini sangat luar biasa. Kemampuan dia spreading-nya sangat luar biasa. Satu orang terinfeksi, dia bisa menginfeksi 12 orang yang lainnya dalam waktu yang cepat. Dan ini juga akan menyebabkan apa yang terjadi, luasnya yang terinfeksi. Memang angka kematiannya hanya 2,5%. Cuman coba dihitung, kalau misalnya kita ingin mendapatkan imunitas secara koloni, secara bangsa ini 200 juta itu 2,5% itu sekitar 5 juta. 5 juta orang meninggal, itu orang satu meninggal pun kita harus sedih. Kalau 5 juta itu kita harus menghargai apa? Kita harus menghargai hidup ini. Kemudian yang kedua, oke lah 200 juta terinfeksi. Apa yang terjadi? 10% aja misalnya harus dirawat, 20 juta. Rumah sakit mana di Indonesia ini butuh berapa yang siap untuk menampung sebanyak itu dalam waktu yang dekat? Kita akan kolaps. Untuk itulah butuh kesadaran semua. Memang ada yang ringan, tetapi kata kuncinya adalah bagaimana memutus rantai penularan dengan isolasi mandiri. Itu penting. Bagi yang ringan, potong, jangan menyebar ke lain. Karena virus ini sangat mudah mencolot dari satu orang ke orang yang lain. Itu yang harus diperhatikan. Begitu, Mbak Wanita. Oke, kalau mencolot itu bahasa lainnya apa ya, Dokter Agus ya? Meloncat. Loncat ya? Meloncat, mohon maaf. Tidak apa-apa, barangkali juga ada yang belum tahu gitu, mencolot lompat ya pemirsa ya. Baik, yang juga ini kemudian bisa kita maksimalkan dok, di tengah kondisi seperti ini. Saya ingin ke Ustadz Gofar. Ustadz, yang masih perlu kita maksimalkan, kita genjot dengan ibadah di rumah secara bijak, secara optimal, apa kira-kira Ustadz Gofar? Jadi kesadaran kita memahami agama ini yang memang perlu ditanamkan. Bahwa agama itu bukan sekedar keaktifan mengikuti azimah. Seringkali agama itu dipahami seperti tekstual apa yang tertuang dalam teks. Bahwa beragama itu kita juga berpikir, afala ta'qilun. Bahkan Ali Abi Thalib mengatakan seandainya
bahwa beragama itu bukan berakal. Tentu ketika orang ketika kentut itu tidak berwudu, yang diusap bukan mukanya. Ya. Kenapa? Karena memang agama itu memang kita harus akal pikiran dalam memahaminya. Nah, di dalam kasus ini bahwa Islam di dalam makosid itu salah satunya adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Katanya Islam itu semuanya ada 5 yang dijaga, salah satunya adalah menjaga jiwa. Kenapa Allah menyuruh kita makan? Itu agar jiwa kita tetap hidup. Kenapa nggak boleh makan itu terlalu banyak? Karena kalau terlalu banyak, terlalu boros atau melampaui batas, jiwa kita juga mati. Saya masih ingat itu. Saat ini tidak banyak orang yang mati karena kelaparan, yang banyak karena kemelekaran. Jadi memang dilarang menjaga jiwa. Kenapa dilarang membunuh? Karena jaga jiwa. Bahkan tadi makan yang haram saja dibolehkan, kalau tidak makan yang haram tadi membuat jiwa. Nah ini ketika kita di masjid, ya, di masjid dan akan tertular, dikhawatirkan karena virus tidak diketahui tadi yang mencolot tadi itu, saja sholat di rumah itu pilihan rukhsah. Ya. Sepanjang memang lagi-lagi ini kan sudah mewabah yang luar biasa ya, ini kan rumah sakit sudah penuh semua. Mau membuat rumah sakit darurat berapa lagi kita ini? Tentu ya harapan kami juga dari sisi agama ya, meskipun pasar itu dibolehkan karena pasar itu adalah pokok, tetap harus aturan yang ketat juga dia. Tadi saya sepakat memang vaksin ya, yang orang di pasar-pasar itu memang harus juga diketati. Dan kita masih memang bangsa, mohon maaf Pak, bangsa kuli. Kalau nggak dipecut dulu itu nggak jalan. Jadi kesadaran kita memang semuanya masih lemah. Masih lemah. Nah, termasuk juga inilah kami mohon nanti di Muhammadiyah memang kita sebagai pionir lah. Terutama lembaga-lembaga Muhammadiyah. Dan saya mengatakan, lah kalau masih ditutup, kenapa rumah sakit nggak ditutup? Lah tertutup gimana nanti? Jadi ngawur itu ya, masjid nggak ditutup, rumah sakit malah rumah sakit buka untuk menangani yang sakit ya masalahnya. Jadi memang di sini ini Mbak Konita dan Pak Agus ya, keputusan Muhammadiyah sudah bulat. Memang Muhammadiyah harus menjadi organisasi Muslim besar, terdepan untuk melawan ya, kerusakan, mudorot ini sehingga kehidupan bisa tetap langgeng. Marilah kita mulai dari institusi aum kita lah ya, dari masjid-masjid kita, ya. Kita seriusi penyadaran pada masyarakat. Ya kalau memang harus ada yang 1-2 ya imam dan makmum ya masjid tetap jalan nggak apa-apalah itu. Kalau saya, tapi kan masyarakat pada dasarnya umumnya tetap di rumah agar tidak terlalu banyak ya. Biar nggak ada kerumunan begitu Pak Agus dan kemudian. Siap Ustadz Gofar. Yang juga menarik Ustadz, mungkin juga ada pemirsa TV-mu yang kemudian berpikir, kemudian pahalanya bagaimana nih Ustadz? Kalau di rumah nanti takutnya tidak sebanyak berjamaah di masjid. Masih ada yang kemudian menyayangkan keutamaan yang didapatkan seperti biasanya. Ini mungkin bisa diluruskan dulu Ustadz. Keutamaan itu kan kita dapatkan dalam kondisi normal. Ya, kondisi normal, bahwa kita ke masjid, setiap langkah kita itu akan diberi pahala. Karena dihitung kan kuantitatif ini ya. Yeah. Langkahnya berapa. Terus kemudian juga setelah di masjid itu kan jelas masjid itu tempat yang terbaik. Tetapi ketika memberikan pahala bahwa orang yang menjaga dirinya, jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, itu nggak kalah jelek pahalanya, nggak kalah berat pahala. Kadang-kadang ini saya digambarkan Rasulullah. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kami bisa berpahala, mendapat pahala seperti mereka? Mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Padahal mereka sholat, saya sholat, mereka juga sholat. Mereka kaya, saya miskin. Bagaimana nanti kami bisa dapat surga seperti mereka? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi adalah, kalau kamu ingin mendapatkan banyak, maka tasbih, tahmid, ya,
kemudian istighfar, takbir, itu adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan keisinya. Itu artinya bahwa kita nggak bisa membandingkan, ya, nggak bisa membandingkan seakan-akan sedekah lebih banyak daripada itu. Lalu hadis yang kedua adalah Nabi pernah banyak mana pahalanya berderma 1 dirham, 1 dinar dengan 10 dinar. Pasti sahabat kan kita akan mengatakan ya banyak 10 dinar Pak Agus ya, 10 dinar dan 1 dinar. Kata Nabi, banyak 1 dinar. Kapan? Ketika orang punya 2 dinar dia sedekah 1 dinar, tapi dia punya banyak dinar, hanya 10 dinar, maka pahalanya banyak yang 1 dinar. Jadi lihatnya bukan kuantitatif begitu itu. Ya. Kalau kita di rumah, ketika kita memang menjaga diri dan menjaga orang lain, ya, menjaga diri kita agar kita tidak terinfeksi dan tidak menginfeksi orang lain, ya. Itu karena masing-masing kita nggak tahu kita ini, ya. Maka insya Allah pahalanya itu besar. Kalau ukurannya berapa jadinya ya harus kita buktikan nanti di sana soalnya, ya. Insya Allah itu ya. Baik. Dari gambaran tadi. Oke, artinya tidak hanya kuantiti aja ya Ustadz Gofar ya, quality itu juga kemudian diperhatikan dengan kondisinya masing-masing. Baik, karena kita keterbatasan waktu Ustadz Gofar dan juga Dr. Agus, mungkin terakhir Dr. Agus secara singkat ada satu hal yang ingin dipesankan Dok untuk pemirsa, untuk masyarakat secara luas yang mungkin sampai sekarang kadang masih suka bikin tanda kutip gemes gitu Dok, mungkin masih keluyuran atau segala macam. Ini mungkin ada satu pesan pamungkas Dr. Agus. Terima kasih. Dalam rangka pandemi ini, saya berharap kita mengutamakan 3 hal. Bagaimana iman itu penting. Iman tadi Ustadz Gofar sudah mengatakan. Iman, kita selalu berdoa pada Allah, mohon perlindungan, selalu zikir tadi. Untuk apa ya? Karena kita jangan kalah zikir dengan virus ini tadi. Iman itu penting. Kemudian imun. Imun kita harus jaga. Dengan apa? Ikuti vaksinasi. Lakukan protokol kesehatan dengan maksimal. Untuk apa? Agar aman. Aman dari apa? Dari infeksi virus ini, dari kita menginfeksi orang lain. Sehingga iman, imun, aman. Begitu. Siap. Iman, imun, aman, Dr. Agus ya, untuk hari ini dan seterusnya insya Allah selama PPKM, pemirsa, kita bisa jaga kondisi kita dan kondisi di sekitar kita. Terima kasih banyak Dr. Agus, Ustadz Gofar atas ilmunya, informasinya, waktunya. Salam sehat. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan pemirsa terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sampai jumpa.